dalam konteks bagaimana kita mengelola kebinekaan. Tidak semudah itu gitu. Tidak semudah itu. Jadi pengalaman-pengalaman di masa lalu atau referensi-referensi kita di masa lalu tentang figur-figur yang sekarang ada gitu yang memimpin kita, itu tidak secara otomatis menjadi jaminan bahwa kehidupan kebangsaan dalam konteks keberagaman dan kebinekaan itu akan baik. Kita tahu bahwa ada tarikan kepentingan politik yang cukup kuat di sana. Jadi hampir semua kebijakan itu dipikirkan dan dianalisis berdasarkan untung rugi politik. Nah, kalau kita selalu ditempatkan dalam situasi seperti ini, memang tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian. Apalagi kalau kemudian pemerintahan Jokowi memang tidak mau berdiri secara tegas dalam konteks konstitusi sebagaimana visi dan misi yang sudah digariskan waktu kampanye. Ada di sini jelas sekali ditulis oleh Ibu Musda misalnya. Jadi memang tantangannya adalah tantangan struktural seperti tadi yang Bung Fuad bilang, dan tantangan sosio budaya ya, budaya. Jadi ada tantangan politik juga sebetulnya ya, karena tarikan sekarang kita makin bisa jelas melihat betapa kepentingan politik di balik presiden ini makin lama makin kuat. Hari-hari ini kita heboh dengan calon Kapolri yang kemudian tiba-tiba ditersangkakan oleh KPK, gitu kan? Tapi ini juga bagian dari problematik itu, saya kira. Betapa Jokowi JK itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan apa yang dulu mereka bayangkan. Gitu, terlalu banyak kepentingan. Dan saya kira agama, etnis dan lain-lain itu menjadi bahan untuk mengelola demokrasi dan politik kita. Nah, ini karena itu sebetulnya menurut saya terlalu cepat menilai pemerintahan Jokowi ya, karena baru 2 bulan, baru mau 3 bulan 27 Januari, lalu ada 100 hari gitu. Tapi kalau trennya seperti ini gitu, memang situasi kebinekaan kita itu akan terus tidak akan ada perubahan. Nanti mungkin Kang Jalal bisa memberikan apa tentang ini, apa yang terjadi di internal partai juga pendukung pemerintah gitu. Dalam konteks kita menjaga kebinekaan dan memperkuat kebinekaan yang merupakan warisan budaya kita sejak lama. Saya kira mungkin itu, Mas Helmi, beberapa catatan yang bisa saya kemukakan. Mudah-mudahan juga ini membantu menginspirasi kita untuk berpikir bagaimana kita memikirkan ada jaminan yang lebih pasti tentang kehidupan kebangsaan yang sangat majemuk ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ada yang belum pasti gitu. Memang tadi Mas Jerry juga menyinggung bahwa pemerintahan Jokowi JK baru berjalan 2 bulan, masuk ke 3 bulan. Nanti masih ada 100 hari dan yang lain-lain, dan kita bisa konteks kebijakan tentang kebinekaan kita bisa nanti akan ada informasi juga mungkin dari Kementerian Agama, dan juga di samping saya sudah hadir Bapak Jaludin Rahmat, anggota Komisi 8 DPR RI dan dari fraksi PDI Perjuangan, partai pendukung pemerintah. Kira-kira saya kira persoalan intoleransi, kalau tidak salah Pak Jokowi menyebut persoalan intoleransi di Indonesia adalah persoalan pokok bangsa yang ketiga, kalau tidak salah kutip dan salah sebut gitu, mungkin bisa dikoreksi. Nah, artinya sebenarnya persoalan intoleransi sudah disadari oleh Pak Jokowi JK. Nah, pertanyaannya dalam konteks persoalan politik kebinekaan harus diimplementasikan dalam bentuk kebijakan. Misalnya dengar-dengar sudah pernah ada undang-undang kerukunan, perlindungan umat beragama dan yang lain-lain. Nah, sejauh mana itu sudah didesain dan akan seperti apa? Kang Jalal begitu sebagai anggota DPR dan juga mungkin sebagai partai pendukung pemerintah, bagaimana arah sebenarnya kebijakan legislasi terkait dengan politik kebinekaan di Indonesia? Dipersilahkan Pak Jalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Saya ini merupakan contoh-contoh dari apa yang dibicarakan oleh tadi secara abstrak, yaitu bagaimana isu-isu etnis dan isu-isu agama dijadikan bahan penting dalam wacana-wacana politik kita. Di samping tadi politik oligarkis, tapi dan kata beliau yang itu mungkin tidak saya sepakati, agak jarang yang, bahkan kata beliau tidak ada sih yang berjuang di partai itu untuk kepentingan ideologis. Kalau saya tidak salah tangkap ya Pak ya. Untuk Bapak ketahui, jadikan saya sebagai kekecualian. Saya datang ke partai dengan sebuah ideologi. Saya tidak punya kesempatan untuk menceritakan ideologi itu di sini. Tapi saya datang dengan ideologi. Dan sekiranya saya tidak bisa menjalankan misi ideologis ini di partai saya, Bapak nanti akan lihat, saya akan mengundurkan diri. Perihal disetujui atau tidak itu lain masalah. Tapi saya datang dengan sebuah ideologi, yaitu ideologi saya ingin menegakkan NKRI yang berdasarkan 4 pilar itu, yang salah satu diantaranya kebinekaan kita, dan lebih khusus lagi saya ingin melindungi kelompok minoritas. Kita masih melihat di lapangan belum siapnya kita untuk menghadapi kelompok-kelompok yang kita pandang berbeda. Mohon maaf, saya kira itu sebetulnya hanya ada di dalam kelompok Islam saja. Tapi mungkin bisa tanya nanti sama Pak Romo Beni atau pada dari pihak dari umat Kristiani, bahwa di kalangan mereka juga masih terjadi konflik di antara sesama umat Kristiani, dan konflik itu dimanfaatkan secara politik oleh kelompok-kelompok penguasa untuk kepentingan mereka, termasuk gereja Yasmin itu. Di situ di Cicalengka ada sebuah gereja dari kelompok Pantekosta. Ternyata kita belain mati-matian, itu istri saya yang belain gereja itu mati-matian, ternyata juga tidak disambut dengan support yang seharusnya dari PGI. Karena konon Pantekosta itu masuk, nggak tahu lah, saya tidak begitu paham, dan karena itu saya tidak akan melanjutkan pembicaraan ini. Sekarang ini seperti beliau sebutkan tadi, adalah saatnya ketika fundamentalisme dari berbagai agama lagi berada, lagi tren lah, lagi trendy. Saya senang dengan istilah itu tuh, lagi seksi. Jadi, saya baru saja membaca buku The Chrysalis Effect, yaitu bahwa dunia sekarang sedang mengalami metamorfosa untuk membentuk sebuah budaya dunia yang baru. Budaya yang lama, kata dia, didasarkan kepada power, dan budaya baru dia didasarkan kepada love. Bahwa biasalah ini tukang-tukang prediksi seperti Samuel Huntington yang meramalkan konflik, bahwa terjadi konflik Barat dan Timur. Di situ juga ada bisa dicek dan kalau sudah langganan skrip bisa langsung dapat itunya e-booknya, bisa baca. Dia ceritakan bahwa apa yang terjadi dengan munculnya kelompok fundamentalis, kelompok-kelompok etnis tertentu juga yang kemudian menjadi teroris, sebetulnya berasal dari sebuah perubahan besar di dunia, goncangan-goncangan dunia yang pada akhirnya katanya akan membawa kita kepada integrative culture. Itu harapan yang berapa persen itu Pak? 25%. Tapi yang terjadi ya 75% pertentangan dan konflik-konflik. Buat saya ini konflik power itu terutama yang paling besar pada golongan fundamentalis itu, dan saya hanya akan membatasi pada golongan Islam saja. Kita mohon maaf kalau a'tadhiru minkum italatal kalam, hanya untuk menunjukkan bahwa saya kiai. Ya.
Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Kang Jalal. Meskipun sebenarnya pertanyaan saya seperti belum dijawab sebenarnya Kang Jalal. Di Komisi Agama kaitannya dengan politik kebinekaan, so apa yang akan kemudian dibuat nantinya Kang Jalal? Boleh disampaikan dulu, boleh dibocorkan kira-kira apakah ada undang-undang perlindungan negara dan yang lain-lain sampai di mana, apakah memang sudah masuk dalam agenda badan legislasi atau seperti apa Kang Jalal? Ya, saya belum bisa menyebutkan tadi karena kita baru bekerja. Dan anggota Baleg sebentar lagi akan kerja juga besok. Kerjaan pertama dari Baleg itu ialah menyusun prioritas undang-undang mana yang akan kita bicarakan. Sampai sekarang belum ada keputusan. Jadi saya belum bisa bicara apa-apa. Tapi yang sudah dibawa oleh kabar-kabar burung antara lain undang-undang perlindungan umat beragama itu, karena itu sudah dibicarakan oleh Menteri Agama. Jadi itu datang dari pemerintah. Mungkin juga kita akan meninjau kembali undang-undang penistaan agama itu akan menjadi agenda kita. Paling tidak itu yang ingin saya perjuangkan, mau saya masukkan dalam prolegnas program legislasi nasional itu. Untuk saudara ketahui, kita masih mewarisi lebih dari 130 rancangan undang-undang dari yang terdahulu. Itu juga memusingkan kita, dan sekarang mungkin sudah menunggu juga ratusan rancangan undang-undang. Jadi mengapa saya tidak bisa menyebutkannya? Pertama, tadi belum kita tetapkan prioritas mana, tapi itu udah paling tidak saya rencanakanlah secara pribadi. Saya akan memperjuangkan itu yang saya dahulukan sebelum ratusan rancangan undang-undang lainnya. Dan untuk saudara ketahui supaya saya nanti tidak disalahkan, saya baru saya ketahui dari Pak Novianto, Ketua DPR, dalam pidato pembukaannya nanti, bahwa masa sidang kedua ini akan berlangsung dalam waktu 28 hari. Jadi tanggal 18 Februari kita reses lagi. Saya bilang asik ini jadi anggota DPR itu. Kerjaan kita reses melulu ya. Iya. Terima kasih Pak Jalal. Jadi ternyata saya tidak bisa mengkonfirmasi karena memang belum bekerja. Saya kira ini sangat jujur sekali gitu, meskipun ya seperti itu keadaannya. Oke, baik, tapi ada yang perlu dicatat bahwa seorang Pak Jalaluddin Rahmat, anggota DPR, juga masih terancam. Bahkan ketika harus mempertahankan disertasinya, harus dengan protokoler, dengan senjata MD3 dan undang-undang MD3 dan yang lainnya. Apalagi kemudian adalah kelompok-kelompok minoritas lain yang mungkin tidak punya power, tidak punya privilege seperti Kang Jalal. Sebuah tantangan masuk 75%. Nah, di tengah-tengah kita ada Pak Muhammadiyah Amin. Saya akan coba berjalan. Apakah mic wirelessnya bisa dipakai untuk berjalan? Oke. Saya akan memberikan kesempatan kepada beberapa pihak, begitu. Ada Pak Muhammadiyah Amin dari Kemenak. Tadi pertanyaan yang juga saya sampaikan sebenarnya kepada Kang Jalal, bagaimana dengan prioritas politik kebinekaan Indonesia ini? Mungkin Pak Muhammadiyah Amin bisa memberikan informasi begitu. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang saya hormati Bapak Jerry Mampo, Pak Romo, Pak S. Dilong, yang saya muliakan, Pak Kang Jalal, Dr. Haji Rianto, hadirin yang berbahagia. Saya mewakili Bapak Dirjen Bimas Islam, Kementerian Agama. Pertama-tama saya memberi apresiasi atas terbitnya Jurnal Ma'arif volume 9 yang memuat 9 artikel utama. Sebagai bentuk apresiasi Kementerian Agama, paling tidak akan membeli buku ini sekitar 500 sampai 1000 eksemplar. Kementerian Agama ya mungkin seperti yang dikatakan oleh Fajar tadi, bahwa dibanding persoalan-persoalan keagamaan di luar negeri dibanding Indonesia memang ada penurunan. Ada penurunan tentang gesekan-gesekan keagamaan 2 tahun terakhir ini. Paling tidak tahun 2014 itu menurun dibanding tahun-tahun 2 tahun sebelumnya. Tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa persoalan-persoalan gesekan agama ini pasti tidak pernah berakhir. Ya, tidak pernah akan berakhir, tapi kita melihat bahwa tahun 2014 ini
ada pengaruh yang bisa membuat penurunan itu, antara lain karena adanya pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Itu mempengaruhi tidak banyaknya gesekan. Paling tidak juga penurunan itu dipengaruhi oleh kiprah, mohon maaf kalau saya menyebut kiprah Menteri Agama yang sedikit lebih beradaptasi dengan pendapat-pendapat tentang keagamaan. Dari Bimas Islam memang berdasarkan redaksi Menko Polhukam ada 2 kasus yang harus ditangani oleh Bimas Islam. Kalau Bimas agama lain misalnya ada di Yasmin ya. Kalau di Bimas Islam ada 2 redaksi yang belum selesai dan kami mengakui itu, yaitu Ahmadiyah dan Syiah. Ahmadiyah yang ada di NTB dan yang ada di Syiah yang ada di Sampang. Tanggal 5 Agustus Pak Menteri langsung berhadapan dengan teman-teman yang ada di Sampang, dan saya sering bersama dengan Pak Kanjalal walaupun di Surabaya maupun di Kementerian Dalam Negeri membicarakan tentang Sampang ini. Persoalannya adalah Sampang ini ada persoalan yang mungkin susah untuk kita cermati, yaitu masalah kedekatan antara umat dan pimpinan umat. Jadi berat pada persoalan ini. Memang dari Kementerian Agama kita berat, Pak, karena persoalannya adalah tokoh agama di Sampang menganggap bahwa Syiah itu bukan agama yang diterima, ya, dan persyaratannya mau kembali harus bersyahadat. Bagaimana bersyahadat orang sudah bersyahadat? Jadi itu persoalannya. Di dilematis ini yang membuat kami Kementerian Agama belum menyelesaikannya. Kalau di NTB tampaknya memang, kalau jujur saja, kalau di NTB tampaknya orangnya NTB yang keluar dari tempatnya itu sudah senang di tempatnya, sehingga tidak terlalu ini. Beda dengan Syiah yang di Sampang. Syiah di Sampang memang mau kembali, apapun pekerjaannya di sana mau kembali, ya. Tetapi kalau di NTB dalam penelitian kami dan apa yang kami lakukan pendekatan itu memang sudah tidak terlalu bergejolak. Kenapa? Karena memang sudah senang di tempatnya. Menyangkut tentang pekerjaan Kementerian Agama, mungkin memang belum masuk ke di DPR karena sudah sementara dikerja oleh Kapus PUK Pusat Kerukunan Umat Beragama, itu Rancangan Perlindungan Umat Beragama. Insya Allah mungkin dalam tahun 2014 sudah kita bisa masukkan ke Kanjalal sebagai partner di Kementerian Agama Komisi 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Yamin. Seperti ada angin segar malam ini, terutama bagi Ma'arif Institute gitu. Terima kasih Pak Muhammad Yamin, karena memang menerbitkan jurnal itu sesuatu yang agak kembang kempis memang Pak Muhammad Yamin, kalau boleh curhat begitu ya. Karena jurnal, apalagi jurnal dengan isu-isu seperti ini, meskipun penting buat yang lagi studi, jurnal itu menjadi rujukan. Baik, di tengah kita juga ada, saya harus berdiri, duduk aja mungkin ya, ada Bapak Hajrianto yaitu Hari, Wakil Ketua MPR RI periode 2014-2014, maaf salah sebut. Mungkin bisa memberikan komentar terkait dengan tantangan harapan Pak Hajri terkait dengan politik kebinekaan di Indonesia. Seperti apa? Dipersilahkan Pak Hajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa di berbagai tempat juga seperti itu ya. Di Muhammadiyah saya rasa banyak yang mengikuti pikiran-pikiran Kang Jalal, tapi ada juga 1-2 yang berbeda, yang tidak bisa di generalisasi seakan-akan ada sesuatu yang sifatnya itu monolitik ya, dia macam-macam. Itu hal yang biasa. Yang kedua dari Bung Jerry tadi, banyak hal yang memang begitu kita terjun di lapangan itu kita akan menemukan banyak tantangan ya. Yang tentu tantangan ini bisa kita hadapi secara tenang dengan menyusun program-program yang baik, tapi juga bisa kita respon dengan agak kenes juga bisa ya. Tetapi kan nyatanya memang tingkat pendidikan masyarakat kita yang kebetulan sebagian terbesar itu beragama Islam, itu kan memang ya masih rendah ya.
angka di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tingkat pendidikan rata-rata bangsa Indonesia ini kan masih kelas 2 SMP, kelas 8. Jadi kelas 8 itu kelas 2 SMP. Ya, bandingkan saja dengan negara tetangga kita Singapura yang sudah diploma 1 atau Malaysia yang lulus SMA. Jadi di ASEAN saja kita masih seperti itu. Sementara pada saat yang sama kita mempraktekkan demokrasi yang sebut saja untuk sederhananya kita sebut demokrasi deliberatif gitu ya. Demokrasi deliberatif, demokrasi yang mengharuskan terjadinya dialog-dialog publik, bahkan perdebatan publik. Kita menerapkan sistem pemilihan langsung di mana calon pejabat publik dari presiden, gubernur, bupati, wali kota sampai anggota DPR harus menyampaikan visi dan misinya. Rakyat itu memilih berdasarkan setuju atau tidak dengan visi dan misinya. Ini sebetulnya menyampaikan aspirasi itu sudah tidak relevan lagi karena para calon pejabat publik itu menyampaikan rencana-rencananya, rakyat setuju dengan yang mana gitu kan. Tapi problemnya itu tadi tingkat pendidikan. Visi dan misi dilempar ke anak-anak kelas 2 SMP. Ya. Maka dari itu tadi ada kesenjangan yang sangat lebar ya antara janji-janji yang tertampung dan dituangkan dalam visi dan misi dengan respon rakyat yang rata-rata kelas 2 SMP itu kelas 8. Nah, itu juga nampak sekali misalnya dalam ketika saya bersama Pak Taufik Kimas di MPR memulai sebuah gerakan ya, bukan sekedar program tapi sebuah gerakan sosialisasi 4 pilar ya. Gerakan sosialisasi 4 pilar yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya itu cuma suatu packaging saja kita sebut 4 pilar. Yang sebetulnya ketika itu dilaksanakan oleh pimpinan MPR itu tidak ada masalah karena itu sebagai suatu program, sebagai suatu gerakan, movement gitu, harokah gitu. Yang tetapi ada teman-teman yang terlalu bersemangat dan kemudian memformalkan dalam undang-undang tentang partai politik. Jadi dimasukkan di undang-undang partai politik bahwa tugas partai politik itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitulah, salah satunya sosialisasi 4 pilar. Maka kemudian digugat ke MK. Kalau jadi policy dari pimpinan MPR tidak bisa menjadi objek gugatan, tapi karena masuk undang-undang ya, digugatlah, akhirnya jadi persoalan. Dan seperti biasanya keputusan MK itu kan justru kemudian memancing sesuatu yang sifatnya itu eksesif. Jadi seakan yang dibatalkan oleh MK itu cuma kata di undang-undang tentang partai politik, tapi kemudian menjadi eksesif, seakan-akan itu 4 pilar itu inkonstitusional gitu lah, inkonstitusional ya, akhirnya itu. Sementara MK sendiri juga tidak berpikir terlalu jauh ke depan, jadi terlalu legal formalistik. Nah, kembali ke kebinekaan ini. Nah, ketika salah satu pilar yang kita lakukan gerakan itu yaitu pilar yang keempat, kebinekaan, itu reaksi dari audiens kita itu sangat tergantung dari cara kita menyajikan konsep-konsep kebinekaan itu sendiri. Kalau kita menyampaikannya dengan datar, dingin, menarik, tidak kenes, ya. Agak dipersingkat. Ya, ini bagian terakhir. Tidak kenes, ya, tidak genit. Itu reaksinya itu juga cenderung positif, ya. Cenderung positif. Tapi kalau kita menyajikannya itu kenes, ya.
kenes, ada memperolok-oloknya dan sebagainya ya, tidak lugas ya, itu juga akan memancing reaksi-reaksi yang berlebihan juga, yang sebetulnya tidak kita harapkan, yang sebetulnya mereka bisa menerima konsep kebinekaan itu, tapi kemudian justru reaksinya itu menjadi berbalik gitu. Nah, karena itu menurut saya yang penting sekarang bagaimana kita menyajikan politik kebinekaan ini dengan bahasa-bahasa yang lebih lugas, datar, bahwa ini sesuatu yang sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk ini, ya, dengan meninggalkan cara-cara genit ya, kenes gitu. Saya rasa kalau itu dilakukan itu akan jauh lebih positif ya. Karena itu tadi tingkat pendidikan rata-rata. Ya mau ngomong apalah, kalau kelas 2 SMP itu ya khatibun nas biqadri uqulihim kan. Jadi berbicaralah kamu dengan masyarakatmu biqadri uqulihim ya, dengan kadar akal mereka agar maka dari itu terakhir dari saya, pada akhirnya memang pendidikan ya. Baik pendidikan dalam pengertian pendidikan formal sekolah kita, kurikulum pendidikan kita memang dari pendidikan dasar, bahkan mungkin di bawah dasar ya, PAUD, itu memang harus dimulai dengan pendidikan kebinekaan secara metodologinya yang bagus, yang menarik, sehingga betul-betul dapat menanamkan nilai-nilai kebinekaan dalam diri bangsa kita ini sampai ke perguruan tinggi ya. Tapi tentu saja yang paling penting itu di pendidikan dasar sampai mungkin masih di keluarga, maupun ya pendidikan politik ya, pendidikan politik sebagaimana yang mesti dilakukan oleh partai-partai politik kita. Kekecewaan kita kepada partai-partai politik tadi, Pak Jerry, saya rasa juga karena partai-partai politik kita ini jujur saja kan juga belum melaksanakan fungsinya sebagai sebuah partai politik yang modern. Salah satunya itu ya pendidikan politik, terutama kepada para kadernya dan akhirnya kepada rakyatnya. Ya maklum saja, apalagi situasi dan kondisi kepartean kita akhir-akhir ini, rakyat juga akan susah untuk menerima pendidikan politik dari partai politik, karena partai-partai politik sendiri kan menyelesaikan persoalan-persoalan sendiri saja tidak bisa, bagaimana juga akan memberikan kontribusi bagi penyelesaian yang dihadapi oleh bangsanya. Tapi bagaimanapun juga saya rasa pendidikan ini memegang peran yang sangat penting, dan salah satu kelemahan menteri-menteri pendidikan sejak reformasi adalah tidak memikirkan secara sungguh-sungguh pada pendidikan dasar ketika menyambut era reformasi. Pendidikan tentang demokrasi, pendidikan tentang hak asasi manusia, pendidikan tentang kebinekaan, yang itu mestinya awal reformasi itu dimulai dengan melakukan reformasi pendidikan. Saya membaca ketika Iran terjadi revolusi Islam di Iran itu, yang posisi yang sangat penting dan strategis itu adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang harus melakukan sebuah reformasi pendidikan agar sesuai dengan cita-cita revolusi itu sendiri. Persis seperti itu mestinya yang dilakukan dari bagaimana Menteri Pendidikan di Indonesia pada awal-awal reformasi terutama sampai sekarang ini, ya menyiapkan sebuah pendidikan dasar agar sesuai berjalan paralel dengan cita-cita reformasi itu. Kalau sampai sekarang udah belasan tahun masih begitu lebar kesenjangan antara cita-cita reformasi dengan kenyataan, gapnya masih terlalu luas, saya rasa ya pendidikan yang kita teledor dan kita abaikan. Maka ketika tahun 98, 99, 98 kita reformasi,
berarti kan 16 tahun. Bayangkan kalau pendidikan dasar awal reformasi sudah dimulai, rekayasa melalui pendidikan itu sudah dimulai 16 tahun. Reformasi berarti anak-anak yang pada waktu itu SD umur 6 tahun, 16 tambah 6 itu 22 tahun. Ya, anak-anak yang sekarang umur 22 tahun itu betul-betul hasil pendidikan yang sudah mengalami reformasi. Tapi ini tidak terjadi, dan ya kita melihat betapa masih banyaknya kesenjangan antara cita-cita reformasi dengan kenyataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Hajrianto Tohari. Bapak, pertama saya mengaturkan terima kasih Pak Tohari. Ini adalah guru saya yang pertama di dalam politik. Ketika saya masuk gedung Nusantara, saya memperoleh guru yang terbaik waktu itu, dan saya pikir di antara para pengajar saya yang memperkenalkan saya kepada MPR, DPR, 4 pilar demokrasi. Maaf ini Pak, bukan hanya ingin menyenangkan Bapak, tapi yang paling menarik adalah uraian Bapak. Yang kedua, dan saya teringat kepada jawaban Bapak yang sangat-sangat bijak ketika seorang anggota DPR berbicara, saya pakai secara sotoy, dan Bapak menjawabnya dengan sangat bagus. Yang ketiga, beliau ini pernah, saya mendengar Pak, bahwa rupanya beliau udah mendengar saya masuk jadi anggota DPR, dan Pak Tohari ini melalui kawan saya katanya bicara, nanti kalau jadi kita akan bentuklah di sana itu satu kelompok DPR bersih, gitu katanya Pak. Ya. Sayang Bapak kemudian tidak masuk. Kalau tahu Bapak tidak masuk, saya mungkin keluar lagi ini. Ya. Kemudian untuk Pak, saya kira komentar-komentar dari Bapak sudah cukup, itu tadi lugas dan datar. Tapi dari ini tentang pembiaran Pak. Jadi memang salah satu di antara kata-kata yang diulang berkali-kali dalam nawacita itu menghadirkan pemerintah. Nah, kita ingin nanti itu pemerintah hadir dalam masalah konflik-konflik agama atau konflik etnis itu. Kita semua merasakan bahwa seringkali seperti disampaikan oleh Pak Yosef tadi, seringkali kita tidak merasakan kehadiran pemerintah dalam mengatasi masalah konflik-konflik agama. Saya malah melihat makin ke daerah pemerintah itu makin menghilang, makin rendah posisi kita di tengah-tengah masyarakat, makin hilang peranan negara dalam kehidupan kita. Kemudian ini Pak Saiful, Pak seharusnya saya pakai itu tuh, pakai belangkon itu. Saya waktu kampanye pakai belangkon itu karena saya ingin menghidupkan budaya daerah masing-masing, biar kita bersama-sama mengembangkan budaya nasional. Dan saya menemukan memang salah satu cara untuk mengatasi gelombang transnasional yang sering menularkan konfliknya kepada kita ialah mengembalikan lagi suku-suku bangsa itu kepada budayanya mereka masing-masing. Jadi untuk mengatasi globalisasi transnasional dari kelompok-kelompok fundamentalis. Kalau rada lugas, bagaimana supaya orang Islam Indonesia itu adalah Islam Indonesia dan bukan Islam Arab, bukan Islam Iran, dan bukan Islam Irak gitu. Saya malah berkata di konferensi internasional, ketika orang Turki pakai peci Turkinya, orang Al-Azhar pakai peci Al-Azharnya, saya pakai belangkon. Saya adalah Jalaluddin Ibnu Rahmat Asy-Syuja'i As-Sundawi. Kemudian ya saya kira kita Pak tolong bantu kami, terutama mungkin harus kita pikirkan mengembangkan organisasi-organisasi yang mengembangkan
Bhinneka Tunggal ini. Jadi seperti organisasi yang disebutkan tadi FSOI, FLA mungkin perlu dukungan pemerintah. Terakhir saya mendengar bahwa FPI khususnya di Jakarta telah dipotong tangannya, maksudnya dalam arti metaforis, dalam kebijakan Ahok itu. Nah mungkin pada saat yang sama kita berharap nanti pemerintah itu memotong tangan kelompok ekstremis dan memperkuat tangan kelompok-kelompok yang toleran. Ya, terima kasih Pak Jalal. Berikutnya Mas Fuad dulu. Silakan Mas untuk merespon beberapa komentar tadi. Iya, saya akan menanggapi beberapa hal tadi. Sebetulnya tadi yang disampaikan banyak oleh Kang Jalal tentang pemerintah yang hadir itu sangat penting kita dengarkan dan sangat penting kita nantikan. Tapi ada catatan khusus yang kita berikan pada pemerintah Jokowi. Kalau dulu waktu kampanye Jokowi kan sering bilang bahwa soal intoleransi itu menjadi pokok masalah bangsa yang ketiga setelah soal kemerosotan bangsa dan soal ekonomi. Tapi hingga hari ini kalau saya tidak salah, mungkin saya belum baca Kang Jalal, bahwa Jokowi itu belum pernah menyampaikan pernyataan yang tegas soal Ahmadiyah, soal Syiah, dan soal kelompok minoritas. Kang Jalal nanti bisa membisikin Jokowi biar harapannya naik 2% atau 3%, Kang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita melihat persoalan-persoalan intoleransi atau diskriminasi dan soal kebinekaan di Indonesia, kalau tadi kan ada pertanyaan yang pertama, apakah perlu membubarkan FPI atau tidak. Kalau kita melihat persoalan-persoalan secara teoritis, itu kan seperti yang terjadi di negara-negara barat dan lainnya, seperti yang disampaikan oleh Charles Taylor, bahwa dalam komunitas beragam itu kan biasanya ada perbenturan-perbenturan untuk menemukan pengakuan dan penghargaan, dan itu kan biasanya menimbulkan konflik. Tapi kalau konflik itu diselesaikan secara sepihak, itu kan malah menimbulkan perbenturan-perbenturan baru. Kalau kita melihat misalkan di negara-negara yang di Timur Tengah, itu kan banyak yang saya sebut tadi, naiknya atau bangkitnya fundamentalisme di seluruh agama dan seluruh dunia. Misalkan di Mesir, ketika Ikhwanul Muslimin menjadi penguasa dan dia tidak setuju kelompok yang lainnya, Mursi mengeluarkan dekret yang membubarkan parlemen. Tapi ketika Al-Sisi menjadi penguasa, karena dia tidak menghargai kebinekaan, dia juga membiarkan Mahkamah Agung di sana untuk menghukum mati hampir 500-an atau 300-an aktivis IM atau Ikhwanul Muslimin di sana. Di Suriah pun juga begitu, di Libya, dan juga terjadi di Arab Saudi dan Israel. Ketika Amerika sudah mulai lembut terhadap Iran dalam produksi nuklirnya, tapi orang-orang di Arab Saudi dan Israel dan Irak malah bangkit, karena kan mungkin ada sentimen soal Syiah dan Sunni itu, dan dia akan mengatakan kalau orang-orang Amerika tidak jadi menerapkan sanksi, Arab Saudi yang akan menerapkan sanksi dan menyerang langsung Iran, seperti itu. Jadi dari berbagai persoalan di situ saya melihat bahwa persoalan-persoalan kebinekaan itu masih menjadi PR kita semua, dan itu harus segera diselesaikan. Tapi catatan yang lainnya bahwa sebetulnya kebinekaan itu kan muncul ketika ada dua hal. Ketika ada orang mengalami diskriminasi secara keagamaan, yang kedua orang mengalami diskriminasi dari rejim. Ketika orang mengalami diskriminasi dari rezim, ini kan hubungannya dengan soal sosial ekonomi. Jadi sebetulnya yang mengalami diskriminasi dari kebinekaan nggak cuma soal keagamaan, tapi juga soal ekonomi dan politik. Dan ini kan juga menjadi PR bahwa kebinekaan atau politik kebinekaan yang mestinya kita kembangkan di Indonesia itu kan bukan kebinekaan yang hanya merayakan harmoni, kebinekaan yang merayakan pluralisme, kebinekaan yang merayakan keanekaragaman, tapi sebuah kebinekaan progresif. Kebinekaan progresif itu kan kebinekaan yang justru menimbulkan kesadaran kritis bahwa ada diskriminasi di berbagai hal di sekeliling kita, dan itu kan harus menumbuhkan kesadaran kritis di masyarakat. Jadi kita tidak hanya toleran terhadap hal-hal yang
semuanya terlihat, tapi juga hal soal ekonomi, soal politik dan soal agama itu kan menjadi PR kita bersama. Dan terakhir saya ingat yang disampaikan Jalaluddin Rumi. Kang Jalal kan sering mengutip Jalaluddin Rumi. Dia mengatakan bahwa janganlah kau taruh harapanmu pada manusia karena kau akan terkecewakan, tapi taruhlah harapanmu pada Tuhan karena kamu akan terselamatkan. Jadi kalau kita melihat politik kebinekaan seperti itu, kita harus tetap kritis dengan pemerintah sekarang. Jangan sampai kita percaya begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya terakhir Mas Jerry. Ya, terima kasih. Saya singkat aja. Saya kira yang menyambung Bang Hajri ya, betul memang soal kita yang utama saya kira pendidikan juga. Kami juga melihat itu. Politik kita, demokrasi kita terlalu maju, tapi orang-orang itu tidak bisa masuk dalam iklim yang sekarang ada. Termasuk dunia ini kan makin kompleks dan makin sempit ya, sehingga sebetulnya apa yang diproduksi di luar bisa kita nikmati secara langsung, padahal itu dikatakan dalam konteks yang sama sekali berbeda dengan kita. Nah, manusia-manusia Indonesia yang punya keterbatasan pendidikan sebagian besar seperti tadi Bang Hajri kebukakan, mencerna ini semua, sehingga dipahami secara lebih emosional, bukan objektif gitu. Nah, saya kira kalau betul pemerintahan ini menganggap ini sesuatu yang penting, karena itu kemudian muncul revolusi mental gitu ya. Mestinya kan ada hal-hal yang signifikan yang bisa dilakukan supaya masyarakat kita tidak jatuh kepada pragmatisme yang didorong oleh kelompok-kelompok tertentu dan dicerna secara mentah-mentah. Nah, saya kira dalam konteks masyarakat yang pendidikan masih sangat terbatas dengan dinamika kehidupan yang begitu, mungkin kita butuh patron. Nah, sayangnya kan patron-patron yang sekarang bermain mempengaruhi opini masyarakat itu mungkin yang bermasalah. Mungkin di sini peran pemerintah juga yang signifikan itu, sehingga masyarakat itu punya patron yang baik ya, punya panutan yang baik yang bisa dia contoh gitu, bukan orang-orang yang memproduksi kebencian ya terus menerus, dan kemudian masyarakat yang pendidikannya sangat terbatas itu mencerna itu gitu. Jadi saya kira kami setuju bahwa agenda penting ke depan itu adalah agenda penting pembaharuan pendidikan, tidak hanya pendidikan sekuler tapi pendidikan agama juga, yang lebih mengarahkan orang itu kepada pengkotak-kotakan. Kalau kita mengingat masa lalu ya, polemik agama itu kan objektif sebenarnya didudukan gitu. Kalau kita rujuk ya, kita hanya membaca generasi sebelumnya, polemik yang berkaitan dengan agama itu didudukan secara objektif, ada dasar-dasarnya gitu. Tapi sekarang saya kira kekayaan seperti itu hampir hilang gitu. Jadi orang memahami banyak hal itu lebih emosional sifatnya. Dan sayangnya yang ini hampir tidak ada yang melakukan intervensi untuk memberi arah yang baik dan benar terhadap persoalan ini gitu. Nah, kita berharap pemerintah Jokowi mengambil posisi itu. Saya nggak tahu apakah karena itu kemudian dibentuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Budaya gitu ya. Tapi 2 bulan ini kita belum melihat ada sesuatu gitu yang tadi dikatakan juga oleh Mas Fuad gitu. Jadi ini saya kira karena itu memang problem persoalan kebinekaan masih akan terus menjadi tantangan dan hambatan kehidupan kebersamaan yang lebih ideal ya dalam konteks kehidupan masyarakat. Jadi ini tantangan, dan kita berharap pemerintahan Jokowi ini mengambil itu. Kalau kita lihat nawacita dan nawacita ya dan lain-lain itu. Jadi saya kira itu catatan saya. Lalu yang kedua, yang terakhir begini, dalam pengalaman kita 2 bulan ini, pemerintahan ini juga dalam konteks penegakan hukum dalam soal kebebasan beragama, pendekatannya itu masih pendekatan relokasi, gitu, yang menegasikan substansi prinsip-prinsip berbangsa yang selama ini kita pegang.
Itu yang kita alami 2 bulan ini dalam kasus Yasmin dan Philadelphia ya. Gitu. Jadi kalau begini ya masih sama dengan pemerintahan SBY 10 tahun gitu. Gitu. Jadi kalau mestinya ada sesuatu yang baru. Kalau kita lihat platform yang ditawarkan dulu ya. Nah ini yang kita sedang harapkan ya. Dan mungkin kita juga sama-sama mendorong dan memperkuat supaya pemerintahan ini betul-betul konsisten gitu. Ini memang baru 2 bulan ya. Gitu. Baru 2 bulan. Jadi ya memang masih terlalu dini. Tapi tanda-tanda bahwa ada tarikan kepentingan yang sulit sekali dikelola juga oleh pemerintahan ini, itu sudah bisa kita lihat sebenarnya dalam 2 bulan ini gitu. Dan kalau itu tidak dibenahi sejak sekarang, saya kira 5 tahun ke depan juga ini akan ya tidak akan ada perubahan berarti gitu. Jadi begitu Mas Helmi, terima kasih. Terima kasih Mas. Jadi tepuk tangan untuk ketiga narasumber pada malam hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, waktu sudah cukup larut. Maaf, waktu sudah cukup larut, tapi memungkinkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih intens kepada narasumber yang hadir bisa di luar forum ini tanpa mengurangi hak dari narasumber Bapak Ibu yang lain. Nah, baik, sekali lagi tantangan itu sudah cukup banyak di depan mata kita. Rakyat masih menagih janji dan bukti dari pemerintahan ini, terutama untuk perlindungan tentang kebinekaan, toleransi dan perlindungan masyarakat minoritas di Indonesia. Terima kasih. Kita tutup malam hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.